Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan seminar hasil penelitian yang berjudul Eksistensi Adat Sampulon II pada Masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang terhormat Dewan Pembimbing Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Ihsan MKes, yang terhormat Dewan Penguji Bapak Dr. Muhammad Rasid Rida M.Hum, Bapak Dr. Muhammad Syukur SAG MSI, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI. Pendahuluan latar belakang. Yang melatar belakangi dari judul saya adalah tentang kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Struktur sosial merupakan sebuah gaya hidup yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita lihat pendapat dari Ranjabar, beliau berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah sebuah komponen yang berasal dari akal dan pikiran masyarakat itu sendiri. Di dalam kebudayaan terdapat wujud kebudayaan, yaitu suatu komponen yang dibentuk oleh masyarakat setempat, baik itu cara berpikirnya, bertindaknya, dan tradisi yang unik. Dari wujud kebudayaan ini ditemukan di Kabupaten Bantaeng yang kini disebut dengan adat Sampulon II. Adat Sampulon II merupakan sebuah adat yang sangat sakral di Kabupaten Bantaeng. Keberadaannya sangat dilestarikan, meskipun seperti kita ketahui bahwa mempertahankan sebuah kebudayaan pada zaman sekarang tentu saja tidaklah mudah, karena memiliki beberapa pengaruh, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu, perlu usaha untuk mempertahankan kebudayaan yang kita miliki. Salah satunya yaitu tetap melestarikan dan menerapkan budaya-budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Adat Sampulon II dipangku atau dikelola oleh 12 pemangku adat. 12 pemangku adat ini berasal dari kepala kampung yang kini dikenal dengan Janang kepala kampung, di mana kepala kampung ini pada saat pembentukan adat 12 berjumlah 12 kampung di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana interpretasi masyarakat terhadap adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang ketiga, bagaimana hubungan pemangku adat dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka menimbulkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui interpretasi masyarakat terhadap adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan fungsi adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pemangku adat dengan pemerintah pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini mengandung beberapa manfaat, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Tinjauan pustaka. Eksistensi adat terbagi atas 4. Yang pertama eksistensi, yang kedua tinjauan tentang adat, yang ketiga makna dan konsep adat, yang keempat tinjauan tentang adat Sampulon II. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons dan teori sistem sosial dari Talcott Parsons. Peneliti terdahulu yang relevan, adat Sampulon II pernah diteliti oleh Rahmatullah Adem Masila dan Saudara Sapri. Konsep di dalam masyarakat terdapat adat Sampulon II. Adat Sampulon II memiliki 3 komponen, yaitu interpretasi, peran dan fungsi pemangku adat, hubungan pemangku adat dengan pemerintah. Dari ketiga unsur ini menghasilkan sebuah eksistensi budaya dan sudut pandang masyarakat, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Teori penelitian, jenis penelitian yang digunakan, deskriptif kualitatif, instrumennya peneliti itu sendiri, alat tulis, buku, kamera, dan alat perekam. Sumber penilaian, data primer dan data sekunder.
teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data, tahap-tahap dalam penelitian ada 3, tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap akhir. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian, yang pertama, interpretasi masyarakat terhadap adat Sampulon II. Yang pertama, sebuah adat tertua di Kabupaten Bantaeng dan keberadaannya sangat sakral. Selain itu, pemangku adat Sampulon II memiliki raja pada zaman kerajaan. Yang kedua, adat yang sangat memegang teguh norma dan merupakan sebuah adat yang menjadi warisan dari nenek moyang hingga saat ini dilestarikan karena memiliki nilai-nilai kebudayaan baik dari nilai moral maupun nilai sosial. Yang ketiga, adat yang memiliki rumpun yang sangat kuat dan kekeluargaan juga masih kuat. Peran dan fungsi adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang pertama, membantu masyarakat dalam proses pernikahan dan tarian dari segi seni. Yang kedua, memberi pengaruh dan memiliki fungsi sosial yang mutlak adanya terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Yang ketiga, fungsi adat Sampulon II pada masyarakat yaitu membantu pemerintah dalam memperingati hari bersejarah di Kabupaten Bantaeng, khususnya mengenai kebudayaan. 3. Hubungan pemerintah dengan pemangku adat. Pemerintah sangat antusias dalam mempertahankan adat Sampulon II dan tetap mengakui keberadaan adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng sehingga masih melestarikan keberadaannya. Yang kedua, kurang harmonis. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan telah berubah dari sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Meskipun demikian, budaya adat Sampulon II tetap digunakan dan tidak mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Pembahasan yang pertama, sejarah adat Sampulon II. Adat Sampulon II terbentuk melalui 2 tahapan. Yang pertama, tahap pertama adalah terbentuknya 3 rumah adat, yaitu Balak Lomboa, Balak Tujuh Adi Onto, dan Balak Basia. Yang kedua, sistem pemerintahan yang dibawa oleh Belanda, yaitu sistem kerajaan. Selanjutnya, budaya yang ada dalam adat Sampulon II yaitu Pamanca, Palanja, Akarena, Paole, Pagambusu, Pabupui, Parakbana, Dengkapada, Patoeng, Persempa, dan Alili. Yang ketiga, interpretasi masyarakat terhadap adat Sampulon II. Berbicara tentang adat, tentu saja yang menjadi pelopor dari adat tersebut adalah orang terdahulu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa adat yang kita miliki bisa saja bertahan dan tidak menutup kemungkinan juga bisa hilang perlahan karena dihilangkan oleh waktu itu sendiri. Ketika kita merujuk pada pendapat dari Tangkot Pason mengenai fungsionalisme struktural, maka untuk mempertahankan sebuah struktur sosial perlu adanya kerjasama untuk mencapai keseimbangan yang dinamis. Yang keempat, peran dan fungsi adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng. Berbicara tentang peran, maka adat Sampulon II memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hingga sampai saat ini, keberadaan adat Sampulon II pada masyarakat Kabupaten Bantaeng masih dipelihara oleh masyarakat setempat. Yang kelima, hubungan pemerintah dengan pemangku adat. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan pemangku adat. Sama halnya dengan pemerintah untuk mencapai misinya yang telah ditetapkan, maka pemangku adat wajib untuk membantu dan memiliki hubungan yang erat dengan pemangku adat untuk mengarahkan masyarakat. 5. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, interpretasi masyarakat terhadap adat Sampulon II merupakan adat yang sangat sakral, memiliki nilai moral dan nilai sosial, dan adat yang sangat tua di Kabupaten Bantaeng. Meskipun adat tertua di Kabupaten Bantaeng, tapi waktu tidak mengubah dan menghilangkan budaya yang ada di Kabupaten Bantaeng sendiri. Yang kedua, peran dan fungsi. Adat Sampulon II memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu memberikan aturan tentang adat yang ada di Kabupaten Bantaeng sendiri. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan pemangku adat. Pemerintah memiliki hubungan yang sangat sinergi antara pemerintah dengan pemangku adat sehingga terjadi yang namanya keharmonisan dalam pemerintah dan melestarikan kebudayaan Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, saran.
saran saya sebagai peneliti yang pertama, dengan adanya penelitian ini, semoga masyarakat Kabupaten Bantan tetap melestarikan kebudayaan. Yang kedua, pemerintah lebih memiliki hubungan kerjasama yang bagus antara pemangku adat dengan pemerintah. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dan bisa bermanfaat untuk umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.